Kalian yang kebal dengan pisau bedah saya kasih 100 juta per orang. Kayak gini mah bisa. Linking on my brain. Okay. Linking on my brain. I got linking on my brain. Whoa. So guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube my channel dan bagus juga dua ya guys ya. Jadi di video kali ini ya kita terbawa suasana gitu ya guys ya. Jadi aku mau bahas yang lagi viral di jagat maya, pokoknya semua sosial media yang lagi viral-viralnya. Kasus ini terutama yang bikin viral itu sebenarnya antara Gus Samsudin dan si Mang Marsha Radifal itu ya guys ya. Dan setelah itu mengalir kemana-mana dan akhirnya ada asosiasi dukun Indonesia, ada yang katanya bilang ahli kebal, ahli tembak dan sebagainya. Nah, jadi di sini aku mau nge-reaction yang mana di si Dr. Richard Lee dia memberi sayembara untuk semua terutama dukun-dukun yang sakti yang mempunyai kelebihan, yaitu kelebihan kebal tubuh gitu guys ya. Jadi Dr. Richard Lee ini memberi sayembara siapapun orangnya yang merasa kebal, bacok, parang atau dan sebagainya, dapat per orangnya itu 100 juta per orang. Coba kalau misal ada berapa orang, 5 orang yang kebal, berapa itu 500 juta Pak. Nah, jadi di sini tuh langsung aja Dr. Richard itu nggak main-main ya guys ya. Dia memberi tantangan buat para dukun-dukun yang katanya sakti ya, nggak tahu lah pokoknya tuh, tapi semua orang itu pasti punya kelebihan dan kekurangan, dan menurut aku semua itu nggak perlu disombongkan gitu. Untuk saudara aku dimanapun berada, salam persaudaraan Pencaksilat seluruh Indonesia, tanah air dan yang di luar sana semuanya. Nah, jadi ini Dr. Richard Lee itu di akunnya gini. Kita tonton bareng-bareng aja ya. Nah, sayembara. Tolong sampein untuk Om Daus ya, sama untuk Jindan. Di sini dia ditunjukkan terkhusus ya untuk sayembara untuk Om Daus katanya. Om Daus yang ini yang pengacaranya para asosiasi dukun Indonesia itu ya guys ya. Nah, jadi di sini tuh dia si Dr. Richard Lee menuju langsung untuk khususnya Om Firdaus dan Jindan terjindan katanya. Nah, ini kita putar. Yang terjindan dan juga untuk dukun-dukun yang lainnya ya. Teruntuk Om Firdaus, pengacaranya si salah satu itu yang bilang cicit habaib dari si Jindan itu, dan juga untuk dukun-dukun lainnya gitu. Kita lanjut. Ya, bagi kalian semua yang punya ilmu kebal, ilmu debus, debis. Nah, dia di sini bilang yang katanya punya ilmu kebal, ilmu debus, ilmu al-hikmah yang luar biasa. Nah, ilmu al-hikmah yang luar biasa katanya. Ini sama langsung yang diucapkan oleh Dr. Richard Lee ya guys ya. Ini sayembara ya. Kalian yang kebal dengan pisau bedah saya kasih 100 juta per orang. Nah, dia bilang siapapun orangnya yang kebal dengan pisau ya. Pisau si Dr. Richard Lee ini per orangnya dapat 100 juta per orang, tapi menggunakan parangnya dia, nggak milik si dukun-dukun itu yang katanya udah bawa dari rumah persiapan. Nah, jadi di sini menurut aku
Udah, kita lanjut dulu ya. 100 juta per orang. Jadi kalau kalian ke tempat Densu, kalian nggak dapat duit. Densu yang dapat duit. Ke tempat Dennis nggak dapat duit. Ke tempat saya kasih 100 juta per orang. Tuh, 100 ya. juta per orang. Datang ke tempat saya ya. Kalian nggak tertarik? Jangan ngomong beda lagi ya. Parang Oh, yang betul. gede, yang hitam, yang panjang kayak gitu aja bisa kebel. Apalagi pisau bedah saya itu kecil banget tuh, kecil Nah. banget kayak gini. Nah, jadi profesinya si Dokter Rikatli ini kan dia dokter. Nah, jadi dia memberi tantangan untuk para dukun semuanya. Yang terutama itu Om Firdaus katanya. Om Firdaus sama si jin dan terjidat. Sebentar, biar aku mirip sama ini. Cuma harus menggunakan peci ini biar wah, udah mirip kan. Terus kalau kita ngomongnya gini ya, enggak bercanda. Jadi gini, dah mirip ya, dah lanjut. Pasti bisa lah. Jangan ngomong beda lagi ya. Jangan ngomong beda lagi ya. Please, jangan ngomong beda lagi. Saya tungguin ya. Jadi Dokter Rikatli ini dia memberi sayembara khususnya untuk 2 orang, yaitu Om Firdaus dan si Jindan itu habaib yang katanya memberi sayembara, yaitu yang kebal dari ini sajamnya si Dokter Rikatli sendiri. Dia udah sediain yaitu alat bedah, sajam alat bedah yang kecil katanya. Gak usah perlu yang parang yang warna hitam yang gede-gede itu, gak perlu. Dia udah nyediainnya kecil katanya. Kalau emang kebal dari bacaan itu, per 1 orang diberi 100 juta per 1 orangnya. Nah, menurut aku sih di sini ya bukannya harus gimana ya, kalau di perguruan yang saya ikuti, maksudnya di Siti Hati Terapi itu ya kita enggak diajarkan untuk kayak seperti itu sih. Ya intinya yang untuk dukun-dukun semua aja lah, yang merasa emang kebal, mempunyai kelebihan dari pada orang awam biasanya, ya udah gak apa-apa. Kalau emang itu enggak untuk kesombongan, hanya untuk pembuktian, untuk meyakinkan bahwa orang yang tidak percaya biar bisa percaya gitu loh. Jadi menurut aku ya kalau emang ada keberanian dan merasa dirinya mampu, misal aku ini mampu, nah ya udah saya coba di sana kan. Yang penting tuh kita bisa meyakinkan seseorang gitu loh. Tapi kalau kita merasa nggak mampu, terus kita memanfaatkan waktu, kita merasa dukun nih, saya merasa direndahkan, wah gimana martabat dukun ini dibilang wah gak sakti lah, akhirnya di sana kayak di ini podcast di Bang Denny Sumargo ya, yang katanya kebal juga itu kan, dapat bocoran katanya luka dan minta ganti sekitar 4 juta untuk pengobatan. Itu informasi yang saya dapat ya. Dan itu pun parang yang digunakan tuh sebelum diuji ke korban yang katanya luka itu, sebelumnya tuh udah diuji di lemon gitu loh, di jeruk lemon sama si Bang Denny Sumargo, dan itu pun nggak bisa putus. Dan katanya yang bilang terus Om Firdaus itu yang pengacaranya itu, kalau jeruk lemon mah banyak getahnya, ada getahnya. Nah, kalau emang itu sajam, senjata tajam, kalau menurut aku pribadi, jangankan buat motong itu jeruk nipis, jeruk lemon, tulang pun putus kalau emang itu emang sajam. Iya kan? Sekarang di logika gitu aja, nggak perlu alasan ya. Apa itu? Jeruk lemon mah ada getahnya, ada ininya, apalah. Kalau di logika, misal nih ya, di logika seperti kita mau motong apalah, terus kita pakai sajam, walaupun sekeras-kerasnya kita yang bahan yang kita potong, tetap kalau emang itu sajam, tetap putus, nggak ada ceritanya. Apalagi itu jeruk nipis, jeruk lemon kan. Orang jeruk lemon kulitnya seberapa sih? Orang pakai kuku aja loh, kita pakai kuku, kita gini aja bisa kita ngelupas itu kulit. Ngapain pakai sajam? Nggak bisa. Sebenarnya saya juga ada sajam yang kayak gitu yang dicampain sama ya
yang lagi viral-viral di ini di podcastnya Bang Denny Sumargo, ada itu sajamnya. Sebenarnya tuh ya ada. Aku juga bisa kebal, cuma aku gak mau sombong gitu. Buat apa juga ya kan? Kita hidup di dunia ini yang kita sombongkan itu apa? Karena semua itu hanya titipan gitu. Ya kan? Kalau memang kalian butuh bukti, wah, mana katanya ada Bang, katanya punya senjatanya, punya parangnya. Ada sebenarnya persis. Mau coba ada ini. Ini ya. Nah, ini guys ya. Nih. Sebenarnya ini yang dipakai. Hah? Sama enggak? Ya setidaknya 11-12 lah bentuk-bentuknya maksudnya enggak. Kalau ini mah tumpul jelas aku nggak mau bohong ya orangnya. Ini sebenarnya tumpul guys. Tumpul. Kalau yang di podcast Bang Denny Sumargo, kalau menurut aku pribadi, kalau emang itu senjata tajam, nggak mungkin dong buat motong jeruk lemon aja nggak putus. Ya lah, apalagi buat kita gitu. Nah, gue juga bisa. Nah, bisa. Yang katanya disayat dong. Gini aku sayat. Nih, itu sayat. Kalau bilang gini-gini doang bisa. Allah Akbar. Kesannya kalau kita sambil sebut-sebut asma Allah tuh nggak enak kalau hanya buat permainan gitu kan. Apalagi sampai kita demi Allah, demi Rasulullah itu menurut aku janganlah kalau kita hanya buat main-main konten, kita nyebut-nyebut asma Allah, menjunjung nama asma Allah. Menurut aku kurang bener, kurang pas. Bukannya aku nyalahin, tapi kurang pas gitu. Soalnya tanpa pembuktian yang sesungguhnya, yang sebenarnya gitu kan. Soalnya kalau emang itu bener ya udah nggak apa-apa lah. Tapi kalau kayak gini mah aku bisa. Nah, mumpung lagi ini katanya saya dong. Nanti aku ada lagi, selain ini mah ada lagi senjata ya. Mau yang mana? Ada lagi. Nih ya. Nah, jadi untuk kalian semuanya lah, saudaraku seiman di tanah air, kalau memang merasa ada kemampuan, bener-bener ada kemampuan, ya nggak apa-apa menurut aku. Tapi itu jangan dibuat kesombongan diri untuk selanjutnya. Tapi memang kalau nggak mampu ataupun hanya kesempatan lah, cari ketenaran apalah, menurut aku nggak perlu gitu loh. Karena nggak ada di dunia ini yang harus kita sombongkan, semua nggak ada kecuali Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh sombong. Itu pun beliau nggak ada yang disombongin gitu. Jadi manusia itu seperti tanah aja lah, walaupun diinjak-injak, di apain semua dia nggak pernah ngeluh, ya kan? Tetap dia ngasih kita makan, ngasih kita minum, masih bisa kita buat jalan walaupun diinjak-injak, tetap dia nggak balas apa-apa. Maksudnya kita ngasih makan, kita nanam padi, minum, semua dari tanah, hidupnya dari tanah, semua tumbuhan dari tanah, kita makan pun dari tanah, ya kan? Jadi kita hidup, ngapain kita sombongkan diri dan ujungnya kalau itu hanya trik gitu loh. Karena yang lagi viral ini benar-benar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk generasi milenial. Justru generasi yang sekarang udah tahu kalau bahwa itu semua misal nih yang dibongkar Bang Marcel itu hanya trik, karena dia bisa memberi contoh. Dan aku pun bisa gitu, punya yang katanya kebal kayak ginian gitu. Justru kasihan korbannya tuh pada orang tua yang sakit gitu, ya kan? Nah, jadi pesan aku pesan dari saya cukup sampai itu aja ya guys ya. Semoga kita dimanapun berada diberi kemudahan, kelancaran segala urusan, semoga diberi kesehatan untuk saudara-saudara semua. See you next time ya guys ya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.